Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan istiqomahan untuk hadir di majelis ilmu setiap malam Ahad. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, salawat kepada seluruh para sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang etika terhadap tetangga dan teman. Tetangga dan teman itu sebenarnya mirip. Jadi kalau tetangga itu pasti teman, kalau teman belum tentu tetangga. Pengertian tetangga itu sebenarnya sederhananya orang yang rumahnya dekat dengan kita. Itu tetangga. Di kiri, di kanan, di depan, di belakang, itu yang terdekat dengan rumah kita. Tetangga. Ya teman juga. Tapi kalau teman itu bisa jadi rumahnya jauh, bisa di luar negeri bahkan. Jadi itu bedanya tetangga dengan teman. Nah, setiap manusia pasti memiliki teman atau tetangga. Apalagi kalau di kota ya, atau di pedesaan. Nah ini karena hidup kita ini berkelompok, makanya pasti ada tetangga. Kecuali kalau kita tinggalnya kecil ya, di tengah kebun atau di tengah hutan, maka tidak memiliki tetangga. Tapi mayoritas masyarakat kita, terutama di Indonesia ini, tinggalnya di kelompok atau di desa-desa. Maka ketika kita hidup dengan manusia yang lainnya, hidup dengan orang lain, maka tentu Islam mengatur supaya ada kebaikan, supaya ada keberkahan. Dalam Islam diatur, hablum minan nas ini sangat ketat dalam Islam. Jadi diatur oleh agama ini. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, kita membahas tentang hablum minan nas, interaksi kita terhadap manusia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya, nomor hadis 4032. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u minas sa'adah. Ada 4 hal dari kebahagiaan. Arba'u minas sa'adah. Ada 4 dari kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus shalihah, yaitu istri yang salihah atau suami yang saleh. Jadi salah satu kebahagiaan itu adalah ketika seorang suami memiliki istri yang salihah.
Atau sebaliknya, ketika istri memiliki suami yang saleh. Makanya kita jangan asal cari istri ya, terutama yang masih bujang harus diseleksi dengan ketat. Jadi yang pertama adalah bagian dari kebahagiaan itu al-mar'atus shalihah, yaitu wanita yang salihah atau laki-laki yang salih, istri yang salihah atau suami yang salih. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal ini bukan hanya bangunannya, bisa halaman ya. Maskan ini kan asal katanya sakana. Sakana itu tinggal. Tempat tinggal yang luas, jadi bukan hanya rumah aja, halamannya juga luas. Jadi kalau orang bertamu parkir mobilnya enak, orang bertamu parkir motornya enak, itu kalau ada seharusnya seperti itu ya. Tapi kalau di kota-kota ini kan jarang tanah luas. Ketika hajatan nggak makan jalan karena punya halaman. Pokoknya di rumah di halaman sendiri, nggak keganggu orang lain. Orang mau lewat nggak keganggu. Kenapa? Karena al-maskanu wasi', tempatnya luas. Mau ada acara apa, lokasinya luas. Nah ini salah satu dari bagian kebahagiaan dalam hidup kita di dunia ini. Maka Rasulullah menganjurkan agar tempat tinggal kita luas, bukan rumahnya besar, bukan ya. Tempat tinggalnya luas. Nabi itu rumahnya besar atau kecil? Kalau kamarnya kecil, tapi kalau maskan beliau itu ya masjid luas, Masjid Nabawi. Ya kan? Tempat tinggal beliau itu maskannya adalah masjid. Bukan tempat tidurnya. Kalau tempat tidurnya kan kamar. Kalau rumahnya kecil, jangan satu petak kamar. Jadi maskan di sini bukan rumah, bukan al-baitul wasi', bukan rumah yang luas, bukan, tapi al-maskanul wasi', tempat tinggalnya itu luas. Jadi kalau punya uang beli pekarangan yang luas kan, kalau ada rezeki 1 hektar gitu rumah. Sekaligus buat tanam cabai, buat tanam singkong. Kemudian kalau tempat luas itu anak mau bermain juga kan enak gitu kan. Main sepeda itu nggak di jalan gitu, di latar sendiri ya, di halaman sendiri. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wal jarus shalih, dan tetangga yang saleh. Ini penting. Tetangga yang saleh. Maka masing-masing kita, pribadi kita harus berusaha saleh untuk tetangga kita. Jangan kita mengharapkan tetangga yang saleh sementara kita sendiri amburadul hidupnya. Maka kita sendiri yang kita benahi ya. Kalau kita sudah saleh, kita sudah baik, insya Allah nanti Allah pertemukan dengan orang yang baik. Dapat istri baik, dapat tetangga baik. Kita sendiri kan, setiap individu, setiap kita harus memperbaiki diri. Wal jaru saleh, dan tetangga yang saleh. Wal markabul hani'u, kata Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu yang kuat, yang tak mogokkan. Jadi yang sehat, nggak harus baru ya, nggak harus baru. Jadi kendaraan yang nyaman. Jadi ya barang bekas juga, second juga nggak apa-apa, yang penting nyaman, nggak mogok, nggak dorong gitu. Kalau mobil, kalau motor nggak dorong, nggak rewel. Nah ini adalah bagian daripada kebahagiaan. Di sini ada al-jarus shalih, yaitu tetangga yang saleh. Maka sebenarnya kalau kita mau buat rumah itu, sebenarnya kita lihat dulu tetangga yang kanan kirinya, seharusnya survei dulu. Bagaimana lingkungan itu, bagaimana tetangganya. Kalau saya sendiri waktu mau buat rumah itu kita awali pekarangan.
Bukan kosong. Yang ngajak ya orang bagus gitu. Karena teman kuliah, teman mondok. Anak beli tanah di sana yuk. Mau nggak beli di situ? Bareng kita tetanggaan. Nah ini ya udah Bismillah kita beli. Kenapa? Karena yang ngajak ini adalah ya sudah tahu gitu, kawan sendiri dia orangnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik. Jadi jangan asal-asalan. Atau rumah ini kalau mau bangun almaskan tadi mau bangun rumah itu pastikan rumahnya jangan jauh-jauh dari masjid. Lihat jauh nggak dari masjid. Itu jadi dari tetangga kemudian tempat ibadah masjid. Orang Islam itu syarat itu yang diperhatikan. Ini kan nggak kadang-kadang jauh nggak dari mall, gitu kan? Jauh nggak dari pusat kota, kan itu kadang-kadang. Yang pertama kali dari jauh nggak dari pasar. Pokoknya kepentingannya dunia aja dunia. Jadi yang harus diperhatikan adalah tetangga. Kalau mau keluar tempat adalah tetangga. Kemudian yang kedua adalah masjid. Maksudnya kadang ini kira-kira jauh nggak dari masjid. Supaya ibadah kita enak gitu. Kalau terlalu jauh kan ya susah juga. Rumahnya di sini, masjidnya pasar Natal sana, susah mau sholat jamaah. Ya bisa sih bisa, cuman ya butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi itu bagian daripada kebahagiaan. Jadi tetangga ini sangat penting. Wa arba'un minasyaqawah. Dan ada empat hal dari kesengsaraan. Jadi tadi empat arba'un minasyaqawah, yang berikutnya adalah syaqawah, kesengsaraan. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan empat ini maka dia akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia ini. Kebalikannya ya. Kalau tadi yang pertama al-mar'atus shalihah, ini yang pertama adalah al-mar'atus su', wanita yang buruk atau suami yang buruk, lelaki yang buruk atau suami atau istri yang buruk. Buruk akidahnya, buruk keyakinannya, buruk ibadahnya, buruk akhlaknya, buruk dalam urusan dunianya. Ini udah pokoknya lengkap sengsaranya. Jadi kalau perempuan hanya sekedar cerewet enggak, karena cerewetnya juga belum tentu buruk. Wanita sebenarnya cerewet gitu. Nah, itu memang fitrahnya wanita itu kan cerewet. Selama cerewet jadi hal yang baik, yaitu bukan sesuatu yang mensyaratkan suami. Jadi kalau dia akidahnya, keyakinannya buruk, kemudian ibadahnya buruk, malesan disuruh sholat, malesan, bangun subuhnya jam 8. Ibu juga kalau punya suami kayak gitu ya pasti gedek juga kan. Pokoknya orang waktunya sholat, waktunya beres-beres, waktunya masak gitu kan. Ya sama. Perempuan juga merasa gak nyaman kalau tahu punya suami kok nggak sholat subuh, waktunya cari nafkah kok malah tidur. Nah ini makanya kita harus perhatikan ya dalam memilih pasangan hidup, karena yang akan menyengsarakan kita adalah pasangan yang buruk. Kemudian yang berikutnya wal maskarul bayyik, yaitu tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Ya tadi, kalau tempat tinggal kita sempit, pokoknya pintu rumah kita itu begitu keluar dari pintu rumah itu jalan. Begitu keluar pintu rumah jalan, itu kan keluar juga enak tuh. Ya dari kesehatan kan nggak nyaman juga, debu segala macam kan. Karena tempat orang lalu lalang, kendaraan segala macam. Nah anak kita mau main juga kan, mau main-main itu nggak enak juga. Maka ini adalah bagian dari kesengsaraan. Kalau ada seperti itu ya, kalau ada tempat yang lain harus pindah.
harus hijrah. Walapas kandung aja. Kemudian yang kedua adalah walapat kabusu, yaitu kendaraan yang mogokkan. Kendaraan buruk. Udah boros mogokkan lagi. Aduh, sengsara ada pokoknya tambah-tambah itu. Maka cari kendaraan yang nyaman. Harus pilih-pilih. Nah ini kata Nabi seperti ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 4032. Maka tetangga ini adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Harus mencari tetangga yang baik. Kemudian kita juga harus menjadi manusia yang baik. Kita harus menjadi orang yang baik untuk tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 ya. Dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, kemudian kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, serta tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Surat An-Nisa ayat 36. Ini perintah, maka wajib ya berbuat baik kepada tetangga, ini hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Karena sudah perintah Allah di dalam Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Artinya kalau ada orang yang dia tidak memuliakan tetangganya, berarti dia bukan orang beriman, dia orang kafir. Walaupun mungkin KTP-nya Islam, tapi kalau dia punya perangai yang buruk, hasad sama tetangganya, iri sama tetangganya, julid sama tetangganya, apalagi suka ngurusin tetangganya, suka ngomongin, ngibahin, ngegosipin tetangganya, ya sudah, pokoknya itu bukan orang yang beriman. Walaupun di dalam KTP-nya tertulis agamanya Islam, bukan orang beriman. Maka buruk kepada tetangga itu bisa merusak akidah. Bisa merusak akidah. Jadi kalau ada seorang muslim kemudian dia jahat kepada tetangganya, maka sesungguhnya akidahnya telah rusak. Jelas ya? Maka harus diperhatikan. Bahkan malaikat Jibril sering datang kepada Nabi. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Nabi. Mutafaqun alaih ya. Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhalatu annahu sayuwarithu. Kata Rasulullah, Jibril itu tidak henti-hentinya berwasiat kepadamu. Sering datang malaikat Jibril itu kata Rasulullah. Dan sering berwasiat kepadaku, sering menasihati kepadaku agar apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Jadi Jibril itu sering datang kepada Nabi hanya untuk mengingatkan Nabi supaya senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga kata Nabi, seakan-akan aku beranggapan bahwa tetanggaku itu adalah ahli waris. Saking seringnya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi untuk memerintahkan agar berbuat baik kepada tetangganya, maka seakan-akan tetangga itu ahli waris. Tetangga itu posisinya seakan-akan seperti anak, seakan-akan posisinya seperti orang tua, seperti kakak, seperti adik gitu. Tetangga. Maka perkara yang sangat penting berbuat baik kepada tetangga. Nah, teknisnya gimana ya? Teknisnya ya banyak ya. Rasulullah mengajarkan untuk berbagi kepada tetangga. Kalau masak maka hendaklah perbanyak kuahnya. Itu bahasanya sebenarnya bahasa kiasan ya. Majas, bukan makna hakiki. Jadi maksudnya kalau kita masak itu apa? Tetangga itu ya harus dikasih. Pastikan kalau kita masak cukup untuk dibagi kepada tetangga. Maknanya apa? Maknanya kita ini harus peduli dengan tetangga kita.
Jadi teknis supaya tetangga kita berbuat baik kepada kita, dan kita harus sering mengasih hadiah kepada tetangga kita. Ya, hadiah yang sederhana ya. Masak sayur kangkung gitu kan. Ya, kalau ada satu piring ya dibagi dua, kasih. Apalagi kalau masak apalah yang sederhana, nggak harus yang mewah-mewah, nggak harus yang mahal-mahal. Maka ketika kita dikasih oleh tetangga kita, maka harus kita terima dengan senang hati. Jadi kalau tetangga kita ngasih seumpamanya sayur kangkung, harus disambut, harus bahagia, harus berterima kasih. Jangan malah ngeyek, malah sayur kangkung nggak dikasih ke kita. Giliran masak daging nggak ngasih, jangan gitu, nggak boleh sungson. Jangan gitu. Dan ini wasiat dari Nabi ya, wasiat dari Nabi. Apa kata Nabi? Ya nisaul muslimat, ya nisaul muslimat. Ini diulang-ulang. Wahai wanita muslimah. Kenapa Pak Rasulullah berwasiatnya kepada wanita muslimah? Karena wanita muslimah itu sering tinggal di rumah kan, daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu kan sering keluar rumah untuk mencari nafkah. Maka yang sering ada di rumah itu adalah wanita. Maka kata Rasulullah, ya nisaul muslimat, ya nisaul muslimat, la tuhkiranna jaratun li jaratiha walau firasina syadid. Wahai para wanita muslimah, wahai para wanita muslimah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan tetangganya, meskipun pemberiannya hanya berupa kaki domba. Kaki domba bukan pahanya ya. Kaki, tahu ya, kalau ada kaki ada paha ya. Kan beda itu. Kalau kita motong kambing itu kalau pahanya kan besar. Kalau kakinya kan paling cuma sejempol kaki paling kecil gitu. Kan ada ruasnya itu. Jadi kata Rasulullah, jangan meremehkan pemberian tetanggamu, walaupun tetanggamu itu memberikan firsin asyadin. Firsin itu apa ya? Ya kaki tapi luas ya, bukan sepaha-paha ya, bukan. Firsin asyad. Maka jangan dihina, jangan diremehkan, harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini terutama untuk wanita, karena yang sering tinggal di rumah itu adalah wanita. Jadi cara ataupun teknis untuk berbuat baik kepada tetangga itu adalah membagi makanan, membagi masakannya. Dan agar kita selaku penerima, maka kita harus bergembira, harus mengucapkan banyak terima kasih. Mendoakan, jangan justru malah menghina. Begitupun sebaliknya, ketika nanti kita punya makanan, maka kita juga harus mengasih, walaupun dia tidak minta ya. Maka itulah yang dimaksud dengan tukar hadiah. Maka kata Nabi, tahabu, kan? Tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi tahabu. Kalau kita saling memberi hadiah, maka kita akan saling mencintai. Begitupun dengan tetangga, harus sering ngasih hadiah. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, tidak menyakitinya. Ya tadi ya, tidak menyakiti dengan ucapan ataupun perbuatan. Dalam hadis lain, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih juga, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarahu." Jadi ini awalnya sampai
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Kalau yang sebelumnya tadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau yang ini fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia jangan menyakiti tetangganya. Baik itu menyakiti dengan ucapannya, dengan sikapnya, atau dengan perbuatannya, dengan fisiknya. Tidak boleh berkata kasar, berkata kotor, ya. Kemudian tidak jaga perasaan dan seterusnya. Jadi perkataannya harus dijaga. Kemudian perbuatan. Kadang tetangga itu kan ada buang sampahnya di halaman tetangganya. Ada seperti itu. Jadi sengaja buang sampah ke tetangganya, buang puntung rokok, buang apa lagi, aqua gelas, dilemparin, nah itu naudzubillah. Itu menyakiti. Bahkan sebenarnya ketika kita memiliki pohonnya, memiliki pohon di halaman rumah kita itu ada pohon, kemudian rantingnya nyebrang ke rumah tetangga, ke rumah sebelah, maka sebaiknya itu dipotong. Sebaiknya dipotong supaya apa? Supaya tidak mengganggu, sampahnya masuk ke rumah tetangga. Kecuali kalau kita musyawarah dulu sama tetangga kita. Ini pohon mangga semuanya, ini rantingnya masuk ke rumah itu. Kalau berbuah, itu maka silakan ambil halal. Tapi kalau mau saya potong, ya kalau itu mengganggu akan saya potong. Ya musyawarah lah, dimana terbaik. Harus ada komunikasi. Jadi kalau sumpahnya dia nggak apa-apa, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau kata tetangga itu jangan karena sampahnya sering jatuh, sementara buahnya belum tentu gitu kan. Pas waktu musim mangga ternyata itu namanya ranting yang masuk ke tetangga itu malah ada buah. Maka kalau mengganggu maka dipotong, harus dirapikan supaya tidak mengganggu. Termasuk dalam hal pembuangan air ya, air limbah dari kamar mandi, dari WC atau dari wastafel itu harus diperhatikan supaya tidak mengganggu. Hal-hal yang sepele ini dalam Islam diatur ya. Dalam Islam diatur, tidak boleh kita menyakiti tetangga kita oleh perbuatan, oleh ucapan atau sifat atau tingkah laku. Ada tetangganya nggak nyapa, soalnya buang muka kemudian masuk ke dalam rumah. Apalagi mukanya judes gitu kan. Ada tetangganya lewat, mukanya sinis, itu nggak boleh juga. Perilaku yang tidak baik kepada tetangga kita maka harus dibuang. Ya maka harus senyum ya, harus salam. Nah, itu kewajiban kita terhadap tetangga. Harus sapa, harus senyum, harus salam. Maka kita orang Islam, kalau saudara kita tetangga kita Muslim, maka kita mengucapkan assalamualaikum. Itu yang dianjurkannya. Jadi nyapanya dengan cara assalamualaikum. Maka tidak boleh menyakiti. Wallahi la yu'minu faqila lahu man huwa ya Rasulullah faqala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan la yu'minu ya, wallahi. Bahkan Rasulullah itu bersumpah, wallahi demi Allah. Kalau udah
Kalau sudah Rasulullah bersumpah itu udah nggak main-main. Rasulullah sudah bersumpah, wallahi la yu'minu, ini buat penekanan ya, buat penekanan. Demi Allah dia tidak beriman. Batal keimanannya jika ada seseorang yang mengganggu tetangganya. Tetangganya tidak aman dari gangguan. Apalagi kalau sampai tetangganya itu pindah karena gangguannya. Kalau ada orang pindah karena kelakuan tetangganya, waduh itu tetangganya itu bakal binasa. Dan kita pun dianjurkan untuk hijrah ya. Dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk hijrah ketika kehormatan kita dirusak oleh tetangga kita, maka wajib hijrah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena kehormatannya kemudian nyawanya terancam. Apalagi kalau sudah sampai nyawa, maka wajib untuk hijrah, harus pindah. Kalau seumpamanya kita tinggal di suatu tempat, di situ sarang narkoba, kemudian di situ apalagi banyak sarang pencuri, tetangganya pokoknya yang ada judi, sapu ngayang, nggak nyaman pasti kan. Jemuran hilang. Nah ini harus hijrah, harus hijrah. Kenapa? Karena kalau tidak hijrah bukan kita sendiri yang rusak, anak-anak kita juga akan rusak. Coba bayangkan kalau tempat itu narkoba, anak-anak kita nanti pasti akan ikut-ikutan karena lingkungannya tidak baik. Maka ya harus hijrah. Jadi, etika kepada tetangga tidak boleh menyakiti, ya. Harus menghormati dan tidak boleh menyakiti. Kemudian kepada tetangga harus bekerja sama. Jadi harus bekerja sama, harus tahu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam rangka takwa kepada Allah, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi tolong tahu ini penting. Makanya di masyarakat kita ini ada budaya gotong royong. Nah, ini masya Allah ya. Kalau di kampung-kampung itu sekarang kayaknya gotong royong ini udah mulai hampir punah karena udah sibuk semua. Gotong royong, sambatan ya, buat rumah sambatan ya kan. Kalau zaman dulu itu apa itu diriin tiang itu orang satu kampung kumpul semua diriin tiang. Karena rumahnya bukan pakai bata ya kalau dulu ya. Naikin gentengnya bareng-bareng sambatan. Pas waktu mau nanam padi, ya sambatan. Giliran hari ini punya saya, nanti punya tetangganya gitu. Nanam padi ya, najuk ya. Kalau di desa-desa. Nggak diupah, cukup makan aja, makan siang atau makan sore atau sampai sore. Ini luar biasa. Nah tahun ini sudah diterapkan oleh orang-orang terdahulu, baik itu di desa, tapi kalau di kota kayaknya udah ini ya, yang setahuannya ini di desa. Nah ini harus dipertahankan. Ngebersihin jalan itu penting, bukan justru malah ngotorin jalan ya. Sampah dibuang di jalan udah dibersihin, udah dibagusin, udah bagus-bagus malah dikotorin. Aduh, mudah-mudahan segera bertaubat. Maka untuk masyarakat yang mendengar tausiah ini, maka ya harap pengertiannya. Karena kalau rapi, kalau bersih ya untuk kita semua ya. Kalau kotor ya untuk kita juga, kalau ada penyakit ya kita juga ya kena. Maka harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kalau ada sampah di jalan
kemudian ada rumput, gotong royong sama-sama. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan orang tua kita dulu nggak berpendidikannya, bahkan nggak lulus SD itu ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Luar biasa. Maka ini adalah hal yang harus diperhatikan. Jadi dengan tetangga, dengan masyarakat harus tolong menolong. Tidak boleh justru malah saling menyakiti, saling mengganggu. Karena kata Rasulullah, kalau mengganggu maka dia bukan orang yang beriman, dan pasti nanti dia akan binasa. Apalagi karena gangguannya dia, kemudian orang itu nggak nyaman, maka kata Rasulullah pasti orang yang mengganggu itu akan binasa. Maka kita harus jaga akhlak kita. Itu di jalan itu sampai ditulisnya itu. Dan saking keselnya. Sampai ada gantar tangan kayak gini berdoa kan. Ya Allah, cabut nyawa orang yang buang sampah di sepanjang jalan seorang ini. Saya lewat itu, amin. Kalau ustadz yang ngambilin kayaknya dah mustajab itu, nembus arus. Makanya jangan lagi buang sampah di jalan. Udah kesel. Gue jadi udah pusing. Baik, jadi itu ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong-menolong, harus saling membantu. Harus saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Jadi tetangga ya. Dan tetangga ini lebih dekat daripada saudara. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa yang pertama kali diminta tolong adalah tetangga. Saya punya kakak, punya mbak, punya paman, itu kan jauh rumahnya, ya kan? Jauh rumahnya. Ada yang di Katibung sana, ada yang di Karang sana, jauh-jauh. Kalau seumpamanya tetangga itu kan dekat. Kalau ada apa-apa di rumah kita kan tetangga yang pertama kali tahu dan pertama kali menolong. Maka berbuat baiklah kepada tetangga, jangan sampai kita ini saling menyakiti. Baik. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu ayyad'a khasbatan fi jidarihi. Ini salah satu etika ataupun akhlak kita kepada tetangga. Salah seorang dari kalian janganlah sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di dinding rumahnya. Nitip barangnya. Jadi kalau semuanya tetangga kita titip motor di rumah kita, bukan cuma kayu. Kalau di kota kan nggak ada kayu, titip kayu bakar gitu, nggak ada. Ya kalau semuanya tetangga kita punya pekarangan, kemudian titip parkir motor atau titip parkir mobil, jangan dilarang karena tetangga kita. Selagi itu tidak mengganggu aktivitas kita, ya dipersilakan saja digunakan. Jelas ya? Jangan dilarang. Kenapa? Karena dengan itu berarti kita sudah membantu dia, sudah berbuat baik kepada dia, dan pasti kebaikan kita itu akan diingat gitu. Sebagaimana keburukan kita akan diingat. Walaupun kita juga pengen dibalas gitu kebaikan itu. Nah, kata Rasulullah, salah seorang dari kalian jangan sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di dinding rumahnya. Ya kalau di desa-desa itu kan antara rumah dengan rumah itu kan ada selah ya. Ada selah apa namanya, lorong gitu ya. Dan biasanya kan naruh kayu bakarnya di situ kalau zaman dulu. Ya ini maknanya ya bukan cuma itu saja. Kalau seumpamanya tetangga kita nitip apa di halaman rumah kita, maka jangan dilarang selagi itu tidak mengganggu. Tapi kalau seumpamanya rumah kita sempit, kemudian parkir mobilnya pas di mulut pintu rumah kita itu kan mengganggu gitu ya. Boleh kayaknya kalau itu mengganggu, saya mau masuk nggak bisa, mau keluar juga nggak bisa gitu, karena pas di depan pintu gitu. Ya kalau tidak mengganggu, diperbolehkan saja. Nah, ini salah satu ta'awun ya, tolong menolong. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan seperti itu. Jadi sangat detail dalam Islam diatur.
Wa qala man kana lahu jarun fi ha'itin aw syarikun fala yabi'u hatta ya'idahu alaihi. Barang siapa yang mempunyai kebun bersama tetangganya atau dia bekerja sama yang mitra, maka ia tidak boleh menjualnya hingga ia bermusyawarah dengannya. Jadi semuanya anak punya kebun semuanya 1 hektar. Kebun ini anak nitipin kalau Ustaz Sukma tetangganya. Ustaz Sukma tolong rawat kebun ini. Ya silakan diurus, kita bikin apa? Itu kan mitra ya. Nanti kita bagi hasil. Kita nggak boleh dengan semata-mata tahu kebun itu kok dijual tanpa musyawarah, tanpa sepakat. Jadi nggak boleh. Walaupun itu tanah punya saya, nggak boleh. Ini kan tanah saya, itu pakai uang saya. Nggak gitu, nggak boleh. Karena sedang diurus oleh Ustaz Sukma, oleh tetangga. Harus musyawarah dulu. Kalau sudah musyawarah atau Ustaz Sukma ya dengan persyaratan, ya pasti kan ada persyaratan karena sudah ditangani, udah keluar tenaga, udah keluar modal gitu kan. Maka ya beliau juga dapat bagian dari ganti rugi tanaman yang ikut terjual. Atau kata Ustaz, nanti saya panen dulu, saya panen bentar lagi panen, tunggu 1 kali lagi. Kalau udah panen baru silakan. Begitu sudah dipanen, udah hasilnya sudah dibagi, dijual. Jadi harus musyawarah itu dengan tetangga. Karena banyak kan kasus yang seperti ini kemudian merusak hubungan tetangga dengan tetangga yang lain. Jadi, merusak hubungan kita dengan tetangga karena kurang komunikasi. Maka musyawarah itu sangat penting. Apalagi kita ini hidup bermasyarakat dengan keluarga, nah itu penting musyawarah. Harus ada komunikasi. Tidak boleh kita memutuskan sendiri. Baik, itu etika terhadap tetangga. Jika seorang muslim diuji dengan tetangga yang tidak baik, katakanlah bahasa kasarnya brengsek tetangganya, maka hendaklah ia bersabar. Karena kesabarannya menjadi penyebab pembebasan dirinya dari gangguan tetangganya. Jadi harus sabar. Yang pertama ya harus sabar. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW yang mengeluhkan sikap tetangganya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, sabarlah, sabarlah. Rasulullah SAW bersabda untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, atau keempat kalinya kepada orang tersebut, bersabarlah. Kemudian kata lagi, buanglah barangmu di jalan. Di jalan orang tersebut pun membuang barangnya di jalan. Jadi buanglah barangmu di jalan. Orang tersebut pun membuang barangnya di jalan. Akibatnya orang-orang berjalan melewatinya sambil berkata, apa yang terjadi denganmu? Orang tersebut berkata, tetanggaku menyakitiku. Orang-orang pun mengutuk tetangganya yang dimaksud orang tersebut hingga menunjukkan tetangga tersebut datang kepada orang tersebut dan berkata kepadanya, kembalikanlah barangmu ke rumahmu. Karena demi Allah, aku tidak akan mengulangi perbuatan itu. Jadi cara menegurnya seperti itu. Kalau ada tetangga yang brengsek, cara menegurnya kalau nggak bisa langsung, maka kursi taruh di tengah jalan. Ada di tengah jalan. Oh berarti kalau seperti itu dia nggak suka dengan tetangganya. Maksudnya kalau seumpamanya dia masih seperti itu, dia mau pindah. Kalau di jalan maksudnya seperti itu. Kalau seumpamanya dia masih seperti itu, masa orang bertanya-tanya, kok
barang dia di luar semua gitu kan. Kenapa? Masih tanya-tanya gitu. Kalau dia sifatnya tidak berubah maka saya akan pindah. Cara setelah bersabar tadi jadi nggak langsung pindah, harus ada tindakan-tindakan sebelumnya. Allah alam bisawab. Jadi etika terhadap tetangga, maka yang pertama adalah memilih tetangga yang baik itu penting sebelum kita tinggal di daerah tersebut. Sama ya, berteman juga kan ya gitu. Kita harus mencari teman yang baik ya kan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Jadi al-akhillau itu jamak khalil ya, kasih ya, atau sahabat dekat ya. Jadi atau teman-teman akrab ya. Kata Rasulullah, teman-teman akrab itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain nanti di akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi tetangga yang akan sampai berdampingi kita juga adalah tetangga yang bertakwa. Maka katakan kepada tetangga kita, aku bertetangga denganmu sampai ke surga. Aku menginginkan bertetangga denganmu sampai ke surga. Maka ya harus dengan cara bertakwa. Sama aja dengan bersahabat berteman. Aku ingin bersahabat denganmu sampai di surga. Aku ingin senantiasa di sampingmu sampai ke surga. Kan suami sama istri kan kayak gitu. Istri sama suami, suami sama istri. Tetangga, kita dengan tetangga atau kita dengan sahabat kan sama seperti itu. Kita bertetangga, aku menginginkan kita bertetangga sampai ke surga. Aku menginginkan kita bertetangga sampai ke surga. Kita ingin bersahabat kita sampai ke surga, sahabat sampai ke surga. Nah ini syaratnya adalah al-muttaqun al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Jadi seseorang itu nanti akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang bertakwa itu nanti akan langgeng, persahabatannya akan langgeng, kemudian bertetangganya akan langgeng, suami istri juga akan langgeng sampai ke surga kalau dia bertakwa. Mudah-mudahan yang sedikit tausiah pada kesempatan malam hari ini, sedikit kajian pada malam hari ini bisa kita pahami ya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita akhiri dengan segala alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kepada majlis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la